A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan lanjutan tafsir kali ini kita akan membahas tentang tafsir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di dalam surah An-Nasr ayat yang ketiga dalam tafsir Al-Muyassar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir idza waqa'a dzalik fatahayya li liqa'i rabbik bil iktsar min at-tasbih bihamdi. Ketika kemenangan telah diraih, ya, maka bersiaplah, karena di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan fatahayya li liqa'i rabbik, maka bersiaplah untuk berjumpa dengan Tuhanmu dengan memperbanyak tasbih, ya, bil iksar minat tasbih. Ya, untuk memperbanyak tasbih, ya. Jadi kemenangan itu bukan berarti apa istilahnya, ya, euforia, ya, kesenangan yang berlebihan, kesenangan yang sampai melalaikan manusia. Tetapi dalam syariat Islam, kemenangan yang diperoleh, ya, dalam Fathu Mekah kemarin yang telah kita ceritakan sekilas, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bacaan tasbih, ya, untuk memperbanyak mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tasbih itu dengan apa? Bihamdi rabbik, yaitu dengan memuji Tuhannya, ya Allah Subhanahu wa taala, wal iksar min istighfari, dan memperbanyak permohonan ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat alal musabbihin wal mustaghfirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang-orang yang banyak bertasbih tadi, ya. Musabbihin wal mustaghfirin, yaitu orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innahu kana tawwaba. Jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa kemenangan itu tidak lantas menjadikan seseorang lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya, dengan kemenangan itu manusia, ya, untuk selalu mengingat Allah dengan bertasbih, dengan memuji Tuhannya. Jadi ucapan subhanallah, maha suci Allah, itu dengan apa? Bihamdi rabbik, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini, ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa seseorang yang diberikan
Ini sebagai contoh ya, kemenangan itu kan sebagai contoh bahwa apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya baik harta maupun segalanya, ya, kemenangan itu kan ibaratnya kan seseorang yang mengalami kemenangan, ya itu justru apa namanya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih itu, ya. Kemudian untuk memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa apa bahwa diri kita yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan innahu kana tawwaba, artinya yatubu alaihim wa yarhamuhum wa yaqbalu taubatahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat kepadanya, orang-orang yang berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengasihi mereka dan menerima taubat mereka. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, ya, ini kata beliau, fa'lam anna dzalika alamatun ala qurbi intiha'il muhimmah allati bu'ista fiha, bahwa ini merupakan tanda, ya, ini masih kaitannya dengan Rasulullah SAW. Kalau masih ingat dengan kemarin, ya, bahwa ayat ini merupakan salah satu surat ini adalah salah satu surat yang terakhir yang turun kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW dengan kemenangan Fathu Makkah, begitu, ya. Dan kata beliau ini menandakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dengan kemenangan yang engkau raih wahai Rasul, ya, ini merupakan tanda bahwa berakhirnya misi di mana Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang jahiliyah di Mekah pada saat itu. Nah, apa ketika menjelang akhir dari kehidupan itu, bukan berarti kemudian sebelum Rasulullah wafat tidak diperintahkan, tetapi ini sekali lagi sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat, begitu, nikmat kemenangan kemarin kan kita bahas dalam idza jaa nasrullahi wal fath, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat wahai Muhammad orang-orang itu tidak lagi masuk ke dalam Islam itu satu, dua, yang tiga, ya, tetapi berbondong-bondong, ya. Fa'lam, maka ketahuilah bahwa ini merupakan dengan kemenangan yang diraih oleh Rasulullah, dengan masuknya orang-orang ke dalam agama Islam tidak lagi apa kemarin satu, ya, satu atau dua, tetapi berbondong-bondong, jama'atan jamaah, yaitu berkelompok-kelompok. Kenapa dikatakan berkelompok-kelompok? Sebagaimana juga saya ungkapkan kemarin bahwa salah satu ciri khas dari istilahnya tidak hanya di negara Arab, ya, bahkan hampir di semua negara mereka memiliki apa istilahnya, ya, kelompok-kelompok dan suku-suku, ya. Di Arab juga sama. Ketika pemimpinnya itu katakanlah masuk agama Islam, maka secara otomatis pengikutnya juga ikut masuk dalam agama Islam, ya. Kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dalam Fathu Makkah, kemudian banyaknya mereka yang sudah masuk ke dalam agama Islam, ini merupakan istilahnya tanda, ya, akhir dari apa misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah engkau dengan apa? Memuji Tuhanmu. Jadi kalimat tasbih itu sebenarnya pujian kepada siapa? Jadi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya. Jadi semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Makanya dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidak memahami apa ucapan tasbih mereka. Ya, ucapan pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi, mau makhluk hidup ataukah benda mati, itu apa? Bertasbih kepada Allah, ya. Tasbih kepada Allah. Jadi ucapan tasbih itu pada hakikatnya adalah pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah kepada Rasulnya dengan semua, ya, kemenangan sebagai akhir dari misi, ya, misi Rasulullah selama berapa tahun semuanya? 23 tahun lamanya, itu merupakan tanda dari akhir misi tersebut dengan disuruh untuk apa? Fasabbih, yaitu hendaknya engkau bertasbih, memohon apa istilahnya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, syukron lahu ala nikmatin nasri wal fath. Sebagai apa kita dengan memuji Allah, ya? Ya, dengan memuji Allah melalui tasbih tadi, karena sebagai ungkapan syukur kita terhadap nikmat kemenangan dan nikmat adanya Fathu Mekah, ya. Jadi ucapan tasbih dengan memuji kepada Allah itu merupakan sebagai syukron, sebagai apa? Terima kasih kepada Allah lahu atas apa? Ala nikmatin nasri wal fath. Jadi sebenarnya ungkapan rasa apa pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kemenangan dan al-fath, dan nikmat terbukanya kota Mekah yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, ya. Wa tulub minhul maghfirah, tidak hanya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji kepada Allah, tetapi juga memerintahkan nabinya Rasulullah untuk apa? Beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah walaupun tidak memiliki dosa, ya, istilahnya maksum, ya, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya. Namun sebagai pembelajaran kepada kita sebagai umatnya, ya, apalagi kita yang bergelimangan dengan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita raih, ya, ini juga cerminan bagi kita bahwa bukan hanya bentuk kemenangan, ya. Kalau ini kan sebagai contoh, ya, contoh dari puncak dari nikmat yang ada, nikmat duniawi yang ada itu adalah kemenangan di zaman itu, ya, kemenangan di zaman itu. Kalau kita istilahnya apa? Kemerdekaan, anggap seperti itu, ya, nikmat kemerdekaan, nikmat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah euforia yang berlebihan dan kesenangan yang berlebihan? Justru dengan segala nikmat tadi, nikmat kemenangan itu jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita diperintahkan untuk memuji Allah, kemudian apa? Memohon
ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Jadi innahu kana tawwaban yaqbalu taubata ibadih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya hambanya dan wa yaghfiru lahum, dan mengampuni kepada mereka. Di dalam tafsir Jalalain ya yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren ya, dalam tafsir Jalalain maksud dari fasabbih bihamdi rabbik ay mutalabbisan bihamdih, yaitu untuk memperbanyak ya. Fasabbih bihamdi rabbika itu maksudnya apa? Mutalabbisan bihamdi, untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan pujian tadi, tasbih yang bersama dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah. Yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah turunnya ayat ini, di dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu sering memperbanyak bacaan apa? Subhanallah wa bihamdih. Ya, subhanallah wa bihamdih. Ya, ini juga sebagai pujian syukur kita kepada Allah ya. Jadi dengan kemenangan yang diperoleh itu, setelah turunnya ayat ini, Rasulullah itu sering mengucapkan apa tadi? Ya, ucapan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Jadi supaya tidak lalai atas segala apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala dari kebenangan. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Kalau zaman Rasulullah adalah nikmat kemenangan. Ya, kalau kita mengambil ibrah pelajaran dari ayat ini, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, dengan nikmat yang luar biasa itu, ya hendaknya mengucapkan apa tadi? Memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, kemudian astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Dan beliau memahami bahwa iqtaraba ajalu, jadi ajalnya kian mendekat ya. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan. Ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Jalalain bahwa fathu Makkah itu pada bulan Ramadan. Ini luar biasa ya. Ada beberapa peperangan ya juga terjadi pada saat bulan Ramadan ya. Ini menandakan bahwa kemenangan itu diraih ya. Dan juga ada peperangan yang seperti peperangan Badar kalau tidak salah, itu juga terjadinya di bulan suci Ramadan. Jadi spirit bukan hanya jenengan lapar, merasakan dahaga, lapar dan lain sebagainya, tetapi justru spiritualitas itu mengalahkan apa? Mengalahkan sesuatu yang bersifat materi ya. Kenyang misalkan ya. Belum tentu orang mungkin dengan kenyang itu tidak memiliki apa pengaruh yang ada, tetapi justru dengan kelaparan, dengan kehausan ya, bisa mengalahkan musuh ya. Dan sebagaimana disebutkan tadi bahwa peristiwa Fathu Makkah terjadi pada saat bulan Ramadan ya. Kemudian Rasulullah SAW di dalam kitab tafsir Jalalain ya, tahun ke-8 tadi ya, maaf, tahun ke-8 bulan Ramadan, tahun ke-8
Kemudian Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di, ini sekali lagi ini tafsirnya bukan hanya satu tafsir di Ustaz ini, beberapa tafsir yang kita baca. Ya semoga yang tidak menulis ini masih ingat ya, semoga saja ya, semoga masih ingat ya, artinya masih disimpan dalam file-file benak jenengan ya, walaupun tidak menulis ya. Tidak tahu pelajaran fikih juga sami mawon ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk menimbun ilmu ya dalam benak kita ya. Tidak lupa ya, tidak lupa. Walaupun kajian tafsir kita ini kajian ya dibilang sebenarnya kan ringan juga ya, gampang. Saya gampang ya menjelaskan. Ada beberapa kesempatan terlalu tinggi ada, insya Allah ya, mudah dipahami kan maksudnya tadi ya. Cuma beberapa perbedaan yang saya sebutkan, kalau ada perbedaan saya sebutkan ya di antara beberapa tafsir tadi. Ada yang ringkas, ada yang lebih detail lagi, kemudian ada ya sampai yang beberapa tafsir yang ruwet pun ada ya. Kalau jenengan belajar tafsir At-Tafsirul Kabir karya Fakhrur Razi, wah itu rotok jelimet ya. Ya. Ini kalau yang saya sebutkan tadi yang ringan-ringan yang gampang difahami ya, walaupun